Baik, di sini ada rangkaian untuk komponen kapasitas komponen mesin tetas kapasitas 50 butir. Jadi ini rangkaian-rangkaian sebelum dimasukkan ke dalam box mesin penetas. Jadi ini ada 3 switch on off, 1 2 3. Jadi kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini sahabat-sahabat semua harus memperhatikan ada 2 pin silver dan 1 pin warna kuning. Nanti saya terangkan untuk pemasangannya. Kemudian ada hygrometer plus termometer untuk mengukur suhu dan kelembapan. Ini menggunakan batu kecil seperti ini, 2. Jadi ini digambarkan kotak komponennya, kemudian ini kita gambarkan sebagai halaman dalam ruangan dalam mesin penetasnya. Ini ada kipas perata suhunya. Kipas perata suhu ini menggunakan trafo 12 volt, langsung disambungkan bersamaan dengan termostatnya. Jadi ketika termostat mati, lampu pemanas mati, maka otomatis kipasnya ikut mati. Ini lampu pemanasnya. Kemudian ini probe-nya. Kita lihat probe-nya, kita masukkan ke dalam lampu pemanas, suhunya naik. Kemudian ini motor penggeraknya, kita sambungkan dengan timer digitalnya. Ini di suhu 40 termostat akan mati, dan kipas pun ikut mati. Untuk timer digitalnya AC 220, jadi langsung nyambung ke PLN. Kemudian ini untuk peneropongnya. Peneropong telurnya. Hati-hati karena ini nggak safety. Kita matikan. Kemudian motornya kita matikan. Seperti itu. Dan ini untuk powernya kita matikan, dengan otomatis termostatnya pun ikut mati. Oke, sekarang saya terangkan. Untuk merangkainya sebetulnya gampang, karena untuk komponen-komponennya ini sudah dibawain buku manualnya atau kertas manualnya. Jadi untuk termostatnya sendiri sudah ada petunjuknya, petunjuk pemasangannya seperti itu. Jadi
the load. Nah, ini loadnya. Ini lampu dan kipas. Karena ini kipasnya menggunakan trafo adapter, maka lampu dengan adapter kita sambung menjadi satu. Seperti ini. Jadi ini lampu langsung masuk ke trafo, satu masuk ke termostat, trafonya masuk ke switch on off, dan untuk lampunya juga masuk ke switch on off. Untuk pemasangannya seperti ini. Kalau sahabat semua menggunakan 3 switch on off, maka pemasangan seperti ini. Ini kabel biru dan hitam, kabel PLN. Kita posisikan di atas dan bawah, tengah kita kosongkan. Jadi posisinya seperti itu. Seperti ini. Jadi posisinya kuning seperti ini. Pinnya disesuaikan. Penyolderannya seperti ini. Kita jumper ke sini, atas bawah. Nah, adapun untuk bebannya, yang pertama ini karena ini power, maka kabel yang pertama ini langsung masuk ke termostat. Ini masuk ke termostat. Jangan lupa sahabat-sahabat semua, perhatikan pemasangan termostatnya. Jadi kalau langsung praktek akan lebih mudah dibandingkan kalau cuma melihat. Jadi kalau ada bahan, sahabat semua bisa langsung mempraktekannya. Sudah ada petunjuknya. Jadi tombol switch on off pertama ini, switch on off untuk power, dia masuk ke termostat. Kita jumper seperti ini. Jadi disamakan dengan petunjuknya. Kalau sahabat semua sudah pas, maka akan bekerja. Kemudian untuk hygrometer plus termometer ini karena menggunakan baterai, kita anggap sahabat semua sudah bisa. Tinggal dibuatkan peletaan lubang untuk memasukkan ini aja. Seperti itu. Jadi tombol pertama, powernya dimasukkan untuk termostat. Termostat ini membawa 2 beban, untuk kipas dan untuk lampu. Kemudian untuk yang switch on off yang kedua, ini untuk timer digitalnya. Nah, ini switch on off yang kedua, timer digital. Untuk pemasangannya pun sudah ada kertas petunjuknya. Jadi kalau sahabat semua ada bahannya, bisa langsung mempraktekannya. Jadi ini digital 220 volt.
seperti ini. Jadi untuk kabel motornya satu masuk ke timer digital, satu lagi masuk ke PLN. Jadi ini kabel motor penggerak ada dua, satu masuk ke timer, satu lagi masuk ke powernya ini langsung nyambung ke switch. Nah, seperti ini. Jadi untuk kaki yang kuning ini posisinya seperti ini ya. Nah, ini kaki yang kuning ini posisinya di sini. Seperti ini. Jadi kalau pemasangan seperti ini. Kaki kuning kalau pas pemasangan posisinya di bawah. Adapun yang silver dua ini posisinya di atas seperti ini. Maka untuk kaki yang kuning ini nggak usah setiap kaki disolder untuk memasukkan komponen, nggak usah, langsung saja karena ini di jumper semua. Di kaki terakhir ini baru kita solder untuk semua komponen. Contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang paling mudah untuk memahaminya di switch on off yang ketiga ini untuk peneropong, lampu peneropong. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk lampu peneropongnya ini kabelnya. Satu masuk ke kaki yang warna kuning, satu lagi ke kaki yang tengah. Jadi pada dasarnya semua komponen pemasangan wire-nya, pemasangan kabelnya di kaki kuning satu, di tengah satu. Termasuk ini untuk yang ini untuk timer. Dia gabung jadi satu masuk ke kaki kuning, satu masuk ke kaki silver yang warna yang tengah. Juga untuk termostatnya. Seperti ini. Posisi peletakan di mesin tetasnya seperti ini. Untuk pengambilan trafo dan lampu pemanasnya diperhatikan. Jadi ini dijadikan satu semua. Ini untuk kabel lampu satu, ditambah kabel trafo 2, kemudian ditambah kabel untuk menghidupkan termostat, jadikan satu, langsung masuk ke PLN 1. Nah, seperti ini. Nah, adapun karena yang menggerakkan dua komponen kipas perata dan lampu adalah termostat, maka satu kabel lagi masuk ke switch yang nomor 1 seperti ini. Jadi untuk diagram sederhananya seperti ini. Untuk switch on off yang pertama ini silver 2, kemudian kuning. Kemudian switch on off kedua silver 2, 1, 2, kemudian kuning 1. Switch on off ketiga silver 1, 2 dan kuning
1. Switch on off pertama ini untuk menggerakkan termostat. Jadi sesuai diagramnya, sudah ada diagramnya. Untuk lotnya, lampu pemanas ditambah trafo untuk menggerakkan kipas perata suhu. Tapi kalau sahabat semua memiliki kipas perata suhu yang AC, berarti tinggal disambung saja pemasangannya sama seperti lampu pemanas. Seperti ini powernya. Dan ini untuk probe sensornya. Ini untuk switch on off yang pertama. Kemudian untuk switch on off yang kedua, untuk menggerakkan timer digitalnya. Kemudian disambung dengan motor penggeraknya, sama menyesuaikan dengan diagram bawaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini untuk lampu peneropongnya seperti itu. Jadi sebetulnya sangat sederhana, namun ada beberapa sahabat yang masih ada kendala. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada kendala lagi. Dan bagi yang sudah mahir, ya kalau ada salah mohon dikoreksi. Demikian untuk diagramnya. Dan sekarang kita coba hidupkan kembali. Semoga video ini bermanfaat.